Manusia gerobak kini sudah menjadi hal biasa di ibu kota. Kali ini keberadaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat. Selain gelandangan dan pengemis, semakin banyak bermunculan manusia gerobak yang hidup di jalanan. Keberadaan manusia gerobak dapat ditemukan di beberapa titik, di antaranya di sekitaran Manggarai dan Jatiwaringin. Tak sedikit dari mereka yang membawa anak-anak yang masih balita, bahkan tak jarang ada yang memandikannya di pinggir jalan dengan menggunakan air dalam botol kemasan atau di air kali. Ketidakmampuan ekonomi untuk kebutuhan hidup menjadi alasan mereka rela mangkal dan berkeliling di jalan. Harapannya tidak lain adalah dapat mengumpulkan serpihan rezeki lewat barang bekas yang dicari. Pak Agus adalah salah satu dari sekian manusia gerobak yang ada di ibu kota dan profesinya sebagai pemulung gerobak. Kala itu tim cerita kita bertemu di sekitar Kali Manggarai. Tidak ada lokasi tetap untuk gerobaknya. Semua tergantung dari tempat mencari rezekinya. Saya biasanya kerjaan nyari rongsokan kayak gini. Nyari aqua, nyari kaleng, nyari seng, nyari besi, gitu biasanya. Kerjaan saya kan tiap hari kayak gini. Nyari kaleng, nyari rongsokan lah barang bekas. Gitu. Saya nyarinya di air, Pak. Hari di air saya nyari yang nyangkut, barang yang nyangkut gitu, Pak. Ada yang nyangkut diambil, ada yang nyangkut diambil. Pak Agus hidup sebagai pemulung sampah di kali. Sosok ini terlihat tidak mengenal lelah. Meski faktanya dia harus bertahan hidup di ibu kota tanpa tempat tinggal yang layak. Mencari rezeki untuk keluarga di kampung halaman sudah jadi kewajibannya. Tidak heran jika selain pemulung di kali, ia juga berkeliling dengan gerobak. Karena Pak, nyari rezeki, kalau di kampung rezekinya kan susah. Di Jakarta kan agak mendingan, lumayan. Ya cukup Mbak, ya lumayan lah daripada di kampung. Berasal dari Solo, Jawa Tengah, Pak Agus rela jauh dari anak dan istrinya guna mencari nafkah. Harapannya tidak lain adalah dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Pernah Mbak, keliling, kadang-kadang paling jauh Kalibata, Manggarai, gitu. Kontek, Kampung Melayu, dan kaki Mbak mau gerobak. Dengan harapan memperbaiki ekonomi keluarga, Pak Agus datang pergi ke Jakarta. Namun pada kenyataannya, hidup di Jakarta ini ternyata sangat sulit. Apalagi untuk Pak Agus yang berpendidikan rendah, lulusan SMP dan tidak memiliki pengalaman profesional. Pak Agus sudah 2 kali melewati kegagalan di Jakarta. Sehingga dari sinilah ia memutuskan untuk bekerja sebagai pemulung. Pernah Mbak, saya pertama ke Jakarta usahanya dagang lama-lama bangkrut nggak cocok lah dagang. Ngalamin kerja di proyek nggak betah juga. Ini yang paling betah ini aja berapa tahun, 4 tahun Mbak kerja nyari rongsokan. Pak Agus bertahan hidup di Jakarta dengan beralaskan gabus. Pinggir kali menjadi pilihan tepat untuk berteduh dan istirahatnya. Untuk Pak Agus, di sanalah Pak Agus menjalani hidupnya. Mandi, mencuci, hingga menjemur pakaian. Karena nggak cukup buat ngontrak, Pak. Buat makan aja susah, baru buat ngontrak. Ngontrak sekarang kan mahal, paling nggak 500, penghasilan nggak rezeki itu sebulan. Ekonomi menjadi alasan Pak Agus tinggal dan hidup seperti ini. Tidak hanya Pak Agus, Bu Asih juga memiliki kisah yang sama dengannya. Namun Bu Asih hidup di gerobak bersama suami dan anaknya. Dan setiap hari lokasinya juga ikut berpindah-pindah. Ya, nama saya Ibu Asih, ini anak saya, ini suami saya. Kerja saya mulung tiap hari. Mulungnya sekarang lagi sepi lagi. Gak ada itu. Saya tinggalnya di jalanan, tadinya saya ngontrak. Terus kontrakannya gak kebayar karena mahal. Terus saya tinggalnya di jalanan. Pendapatan saya sehari paling
nggak taunya di Jakarta begini. Gimana ya, namanya udah nasib. Memang nasib bisa dirubah, tapi kalau takdir dari Allah harus seperti ini, mau gimana lagi, kita harus terima apa adanya. Alhamdulillah selama ini saya itu jadi pemulung, belum pernah yang namanya dikejar-kejar Satpol PP, karena saya khusus carinya barang bekas, bukan cari makan minta-minta sama orang lain. Kalau ada yang ngasih saya ambil, kalau nggak ada saya nggak minta, karena itu rezeki dari Allah. Kalau kita tolak itu yang namanya rezeki. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa buat buka puasa. Memilih pergi jauh dari kampung halaman tidaklah mudah bagi sebagian orang. Beberapa kali dari kita mungkin pernah ada yang melihat manusia gerobak. Mereka adalah beberapa sosok perantau daerah yang mencoba bertahan hidup di kerasnya ibu kota. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang manusia gerobak? Sekian dari cerita kita. Bye!